Halo, perkenalkan saya Melati Dwi Andasya Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan mengulas koneksi antar materi modul 3.1. Tapi saya akan dibantu rekan saya, Miss Alia. Halo, saya Miss Alia. Saya akan membantu menanyakan pertanyaan-pertanyaan di LMS kepada Miss Melati agar Miss Melati dapat merefleksi dan menyampaikan koneksi antar materi modul ini. Yuk langsung aja kita mulai. Pertanyaan pematik pertama, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kutipan tersebut berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari, yaitu mengenai permasalahan dilema etika, di mana saya terkadang mengalami dilema dalam pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai dari sebuah materi melalui pendidikan karakter. Baik, Miss. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Sebagai seorang calon guru penggerak, saya percaya bahwa nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan dapat memberikan dampak yang signifikan pada lingkungan kita. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, kita dapat memastikan bahwa dampak lingkungan dari keputusan kita minimal atau bahkan dapat memberikan dampak positif pada lingkungan kita. Baik, Miss. Kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik ketiga. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai calon guru penggerak, saya percaya bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi secara positif pada proses pembelajaran murid dengan cara seperti memfasilitasi proses pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, membangun keterampilan berpikir kritis, mengintegrasikan nilai-nilai dan etika, dan menjadi panutan serta contoh. Baik, Miss. Selanjutnya ada quotes lagi nih, Miss. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Menurut pandangan saya, kutipan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, tetapi juga tentang membentuk karakter dan perilaku yang etis.
Dalam konteks pembelajaran, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai etis seperti kejujuran, integritas, empati, dan rasa hormat terhadap lingkungan dan masyarakat akan membantu siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berperilaku etis. Baik, Miss. Sekarang kita akan bertanya jawab terkait proses perjalanan pembelajaran Anda sampai saat ini pada program Guru Penggerak. Baik, Miss. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pemimpin sebagai teladan dan pembimbing dalam pengembangan nilai-nilai positif pada siswa. Sedangkan konsep Pratap Triloka mengajarkan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam pengambilan keputusan. Keduanya dapat membantu dalam penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Baik, Miss. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Ketika kita memiliki nilai-nilai yang positif dan mengedepankan kebajikan, maka prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan juga akan cenderung etis dan berpihak kepada kebaikan. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki nilai-nilai yang positif atau tidak mengedepankan kebajikan, maka prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan juga dapat cenderung tidak etis atau tidak berpihak pada kebaikan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pemimpin untuk menginternalisasi nilai-nilai kebajikan dalam diri kita dan mengedepankan prinsip-prinsip etis dalam pengambilan keputusan. Next, pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dari diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Menurut saya, materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita. Coaching dapat membantu kita untuk merefleksikan keputusan yang telah diambil dan memastikan apakah keputusan tersebut efektif atau tidak. Dalam proses coaching, kita dapat mengidentifikasi apakah masih ada pertanyaan atau keraguan dalam diri kita terkait pengambilan keputusan tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya coaching, kita dapat lebih memahami proses pengambilan keputusan dan memperbaiki keputusan yang tidak efektif agar lebih baik di masa depan. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, terutama dalam masalah dilema etika. Dalam situasi dilema etika, guru perlu mampu mengelola emosi dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan serta prinsip-prinsip etis dalam pengambilan keputusan. Jika guru tidak mampu mengelola emosinya dengan baik, maka keputusan yang diambil dapat terpengaruh oleh faktor emosional dan cenderung tidak etis. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya agar dapat mengambil keputusan yang etis dan berpihak pada kebaikan.
Wah, setuju sekali dengan Miss Melati. Selanjutnya, Miss, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Karena sebagai pendidik, kita bertanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan etika kepada murid-murid kita. Dalam memecahkan masalah moral atau etika dalam studi kasus, kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang telah kita ajarkan kepada murid dan prinsip-prinsip etis yang kita anut sebagai pendidik. Dengan demikian, pembahasan studi kasus menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebajikan dan etika yang kita ajarkan diimplementasikan dalam situasi dunia nyata. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, pengambilan keputusan yang tepat sangat berpengaruh pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan etika serta dampak keputusan tersebut pada lingkungan sekitar. Dengan mengambil keputusan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman untuk semua orang di sekitar kita. Saya sangat setuju dengan Miss Melati. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di lingkungan saya yaitu kurangnya keterampilan dalam menghadapi konflik etis. Hal ini dapat berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan saya yang mengutamakan nilai-nilai praktis dan kurang memperhatikan nilai-nilai etis. Sebagai calon guru penggerak, saya perlu berupaya mengubah paradigma tersebut dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan di lingkungan saya. Selanjutnya, Miss, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang tepat dapat memperkuat pengajaran dan memerdekakan murid-murid kita karena dapat membantu kita memilih pembelajaran yang sesuai dengan potensi masing-masing murid. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengutamakan individu tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan potensi semua murid dalam kelas. Dalam hal ini, sebagai guru, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menghargai keunikan setiap murid, serta memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai untuk setiap individu. Menurut Miss, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut saya, seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan secara bijaksana dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dapat memberikan pengaruh positif pada kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Dengan mengambil keputusan yang tepat, seorang pemimpin pembelajaran dapat membantu murid-muridnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, serta membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak positif pada kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Baik, Miss. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya?
Pembelajaran modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan memberikan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi kasus dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosional dan memahami nilai-nilai kebajikan atau berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan terciptanya lingkungan yang positif. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pengambilan keputusan yang tepat dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-murid. Tantangan-tantangan di lingkungan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang perlu ada perubahan paradigma untuk menghadapinya. Pembelajaran yang memerdekakan murid harus mempertimbangkan potensi mereka yang berbeda-beda. Baik, Miss. Lalu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Sejauh pemahaman saya, konsep dilema etika dan bujukan moral berhubungan erat dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 4 paradigma pengambilan keputusan masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan dilema etika. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu keadilan, kebijaksanaan, dan kemanfaatan memberikan landasan dalam mengevaluasi dan memilih keputusan yang terbaik. Sementara itu, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan memberikan panduan dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Hal yang di luar dugaan adalah saat pengujian keputusan yang terdiri dari 9 langkah. Hal ini sangat baru saya pelajari. Lalu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Ya, selama ini saya memiliki banyak pengalaman dalam mengambil keputusan dalam situasi moral dilema. Dengan mempelajari modul ini, saya dapat memperoleh perspektif baru dan konsep-konsep yang lebih terstruktur dalam memandang dan mengambil keputusan dalam situasi moral dilema. Baik, Miss. Lalu bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, saya menjadi lebih terlatih dalam mengambil keputusan yang lebih bermoral dan terarah pada nilai-nilai kebajikan. Saya juga lebih sadar akan dampak keputusan saya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Yang terakhir nih, Miss, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini sangat penting bagi saya sebagai individu dan sebagai seorang pemimpin karena dapat membantu saya dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal ini juga dapat mempengaruhi lingkungan di sekitar saya, termasuk murid-murid saya, untuk menjadi lebih positif dan kondusif. Saya dapat memberikan pengaruh positif dan memimpin dengan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar saya. Wah, ternyata sangat menarik sekali ya perjalanan Miss Melati dalam mempelajari modul-modul di program Guru Penggerak ini. Semangat selalu ya, Miss. Semoga lancar PGP-nya dan lulus Guru Penggerak. Terima kasih Miss Alia sudah membantu pada sesi ini. Insya Allah PGP ini banyak memberikan manfaat bagi saya, murid-murid, dan tentunya sekolah kita tercinta. Terlebih lagi, saya sangat berterima kasih karena dipertemukan dengan fasilitator saya yaitu Bunda Erdiana yang selalu memotivasi saya dalam setiap proses PGP ini. Dan juga pengajar praktik saya yaitu Ibu Rafika yang juga selalu membantu saya dan menjadi rekan sharing jika saya mengalami kesulitan.
Semangat ya, Miss. Iya, Miss. Kita tutup dulu ya, Miss. Nah, penonton semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Demikianlah refleksi dan koneksi antar materi modul 3.1. Semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi penonton semua. Saya Melati Dwi-Nesya Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.